Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Ganion Hamid. Saya adalah seorang guru PAI di SMAN 2 Sawiri Gading. Minggu lalu kita pernah mempelajari tentang hukum tajwid, yaitu hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi kita itu yaitu tentang berpikir kritis secara Islami. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak atau tonton video berikut ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan objektif, di mana seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah percaya terhadap pengetahuan atau berita yang dia dapatkan. Dia akan berusaha untuk mencari kebenaran atau kesalahan dari pengetahuan atau berita yang dia dapatkan. Dalam artian, dia akan mengklarifikasi terlebih dahulu apakah pengetahuan tersebut merupakan suatu kebenaran atau kesalahan. Berpikir kritis ini merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya yang pada saat itu menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim berpikir bahwasanya tidak mungkin Tuhan yang disembah oleh kaumnya layak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena berhala yang mereka sembah tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menjaga makhluk ciptaannya? Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecuali berhala yang paling besar. Sampai akhirnya kaumnya sadar bahwasanya berhala yang selama ini mereka sembah itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah tersebut di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 69. Dan dari kisah ini, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir kritis terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua adalah bersikap demokratis. Bersikap demokratis adalah suatu sikap yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap individu. Artinya, ketika hendak memutuskan suatu perkara, maka penetapan putusan tersebut didasarkan atas putusan bersama, bukan atas kehendak pribadi. Di dalam Islam, kita mengenal istilah musyawarah. Apa yang dilakukan di dalam musyawarah, penetapan terhadap suatu putusan dilakukan atas kehendak bersama, bukan kehendak pribadi. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi suatu persoalan di dalam masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika akan melaksanakan perang Uhud, di mana Nabi Muhammad melaksanakan musyawarah dengan para sahabat sebelum melaksanakan perang tersebut. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.